Artinya kalau misalnya program ke depan Arhawi masih menetap memegang teguh program itu sudah Ya. pendidikan bersinar juga sudah dijalankan kemarin, tapi setelah selesai itu outputnya di Kabupaten Wakatobi tidak ada, jadi program itu saya anggap gagal. Jadi tidak usah mengulang program yang kita anggap gagal. Iya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel saya Henry Majid. Pertama-tama saya menyapa kepada semua kalangan akademisi, kepada semua kalangan praktisi, dan kepada semua pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada. Pada konten saya kali ini akan saya bahas, ini di samping kanan saya sudah bersedia tim milenial Halti, Halian, dan Ilmiati Daud sudah bersama saya, dan beliau siap untuk diskusi, untuk ditanyakan seputar apa program Pahaliana dan ketukuhan beliau. Jadi saya perkenalkan sebelumnya nama speaker saya, nama narasumber saya pada hari ini itu adalah Chandra Tasmin. Chandra Tasmin ini adalah sebagai YouTuber senior juga dan bersedia untuk diwawancara dan dimintai keterangannya terkait dengan politik yang ada di Kabupaten Wakatobi. Oke, baik, untuk pertanyaan pertama, untuk diketahui oleh semua masyarakat yang ada, khusus yang ada di Kabupaten Wakatobi, bahwa sebelum-sebelumnya saya sudah mengundang juga speaker dari milenial Arhawi Ruda, juga sudah memberikan keterangan-keterangan, memberikan satu informasi terkait dengan siapa Pak Arhawi dan apa program-programnya terkait dengan Kabupaten Wakatobi ke depan. Nah, sekarang saya tanya dari ketukuhan Pak Haliana terlebih awal. Tentunya ini dari pengamatan saudara kita ini. Oke, pertanyaan pertama. Dari pengamatan yang telah Anda lalui selama Kabupaten Wakatobi ini, bahwa orang selalu mengatakan bahwa Pak Arhawi dan Pak Haliana ini adalah kader-kader terbaik yang ada di Kabupaten Wakatobi. Kita tidak kemudian menyepelekan bahwa ada kader-kader lain, tapi yang diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa itu di momentum pilkada ini ada Arhawi dan ada juga Pak Haliana. Sekarang kalau tentang ketukuhan, seberapa besar pengaruh Pak Haliana atau dalam bayangan Anda, seberapa ketukuhan yang dimiliki oleh Pak Haliana? Siapa di antara kedua pasangan calon ini yang merupakan tokoh? Silakan menjawab. Oke, terima kasih. Kalau berbicara tokoh, harusnya kita bertanya terlebih dahulu, kita mengerti ketokohan itu seperti apa. Iya. Jadi ketokohan itu bukan kita ambil sampel bawa khas mudi-mudi. Iya. Itu bukan bagian dari ketokohan. Seperti yang disampaikan oleh tim. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman kita di podcast Saudara Henry kemarin. Jadi kita meletakkan tokoh pada seseorang itu, yang pertama menurut saya harus memiliki ide dan gagasan bagaimana Wakatobi ini dibawa ke arah yang lebih baik. Ya. Dan persoalan itu saya letakkan ide dan gagasan itu ada pada Pak Haliana. Ya. Makanya teman-teman dari 2020 ganti bupati mendukung penuh Haliana Ilmiati sebagai calon, dan kemudian mengantar Haliana Ilmiati sebagai bupati dan wakil bupati 2021-2022. Oke, tadi ada ide dan gagasan. Maka kalau ada ide dan gagasan yang telah diberikan, yang telah dikonstruksikan oleh Pak Haliana ini, maka ada ide dan gagasan. Kira-kira kalau berbicara ini sekali lagi soal tokoh terkait dengan pemenangan nanti Pak Haliana ke depan, ide dan gagasan yang paling fundamental untuk Kabupaten Wakatobi secara garis besar yang di situ bahwa Pak Haliana bisa dikatakan sebagai tokoh itu apa? Yang idenya. Yang tertuang dalam apa yang disampaikan Pak Haliana dalam beberapa kunjungan di wilayah Pinongko maupun Tomia pada saat kampanye dialogis yang kemarin sempat terselenggarakan. Ya, Bapak ikut ya? Ikut ya. Siap.
ini aslinya ini. Satu poin yang saya petik itu adalah One Island One School itu. Siap. Yang kemudian pemaknaan dari One Island One School ini adalah pemanfaatan masyarakat itu berbasis inovasi. Jadi di One Island One School ini dengan program Haliana Ilmiah ini menciptakan sumber daya manusia yang ada di desa-desa untuk menunjang pariwisata kita ke depan. Jadi semua program-program ini apapun alasannya harus berbasis masyarakat. Berbasis masyarakat. Jadi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata kita ini sangat dibutuhkan dalam program One Island One School ini. Oh iya. Tapi tunggu, di podcast saya sebelumnya bersama tim Pak Arawi bahwa menyatakan dengan tegas malah bahwa program yang disebutkan tadi itu adalah program yang tidak kreatif. Bagaimana Anda menilai itu? Karena sudah divonis oleh tim Pak Arawi bahwa itu program tidak kreatif. Itu adalah program, katanya itu adalah program yang telah menjadi keberhasilan Pak Bupati dulu, Pak Arawi. Artinya kalau berbicara masalah ekonomi kreatif Ya. di Kabupaten Wakatobi yang kemudian diklaim oleh pihak sebelah bahwa itu adalah sebuah keberhasilan telah dilakukan, itu omong kosong menurut saya. Itu omong kosong. Itu omong kosong. Karena yang pertama, banyaknya UMKM kita yang kemudian hari ini tidak mendapat respon dari pemerintah daerah. Oh, UMKM. Banyaknya UMKM dari Tindoi sampai HK Pulau Pinonggo itu tidak dimanfaatkan. Tidak dimanfaatkan. Yang dulu itu banyak tempat yang kemudian disiapkan oleh pemerintah daerah di masa Papua dan keterlibatan mereka, tapi sekarang tidak aktif lagi. Apakah itulah kemudian yang membawa Pak Arawi tidak berkarisma? Tidak berkarisma. Tidak berkarisma. Tidak berkarisma. Kenapa sampai ini kan saya juga pernah menanyakan apa parameter bahwa Pak Aliana punya ide dan gagasan. Dari kedua ide, dari kedua pasangan ini Pak Arawi dan Pak Aliana, siapa yang punya karismatik? Dari posturnya, dari ketampanannya, dari bahkan kalau yang kemarin bilang dari kumisnya, dari mundi-mundinya. Oh, bukan. Oh, bukan ya, berkarisma. Bukan dari mundi-mundi. Sekali lagi bukan dari mundi-mundi. Bukan dari mundi-mundi. Artinya seorang banyak kemudian persoalan-persoalan kebohongan yang disampaikan itu sehingga dibungkus dengan mundi-mundi. Artinya ada ketakutan menurut saya. Ada ketakutan. Nah, ketakutan kala itu sehingga ketakutan maupun kepanikan sehingga harus dia mundi-mundi. Ya. Jadi coba disembunyikan kebohongan dengan cara mundi-mundi. Gitu. Oke. Saya kalau mau ke situ nanti saya juga akan bertanya kalau persoalan ini soal emosional Anda dengan Pak Haliana. Seberapa dekat Anda dengan Pak Haliana? Saya sebenarnya Pak Haliana ini saya kenal itu pada saat konsultasi politik 2015. Oh ya, saya belum terlalu kenal beliau. Tapi kan hadirnya Haliana dengan berbagai macam visi yang kemudian menawarkan rakyat ini harus sejahtera, maka saya bersedia gabung di barisan Haliana. Artinya tidak ada alasan lain yang kemudian memungkinkan saya untuk bergabung di barisan Arawi. Karena yang pertama melihat masa jabatan Arawi dari 2015 sampai sekarang yang kemudian visi misinya terangkum secara keseluruhan di waktu bersinar itu saya anggap tidak ada alasan untuk saya untuk bergabung di situ. Lalu kalau begitu bahkan secara ideologi, secara politik, apa alasan Anda mendukung Pak Haliana? Sama seperti yang sampaikan dari awal bahwa melihat visi misi yang kemudian disampaikan Pak Haliana pada saat kampanye dialogis kemarin itu menambah tekad saya untuk mendukung dia sebagai bupati dan wakil bupati itu 2021-2025. Oh iya. Oke, kalau begitu berarti Anda sudah jawab tadi bahwa ada misi, ada visi misi yang jelas, ada program yang bisa mengantarkan Kabupaten Wakatobi kalau ke depan Wakatobi dipimpin oleh Pak Haliana. Kalau begitu, dari ini kan masyarakat Kabupaten Wakatobi adalah hampir 70% itu adalah petani dan nelayan. 30%-nya itu adalah campuran birokrasi, ASN, ada buruh, ada kuliah, dan juga pengangguran. Nah sekarang kalau dari segi petani dan nelayan, kira-kira ada enggak program, ada tidak ide, ada gagasan dari Pak Haliana yang mencoba menjawab tentang kegersangan dari petani, kegersangan dari nelayan ini? Karena kalau semua masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi ini sekiranya tahu
bahwa hampir 70% adalah penduduk Kabupaten Wakatobi itu ada nelayannya, ada juga petaninya. Tentu kita tidak mau bahwa dikesampingkan kebutuhan dari para ASN, aparatur sipil negara, kebutuhan dari buruh, kebutuhan dari semua yang ada di Kabupaten Wakatobi ini. Tapi kalau kita meruncing pada kebutuhan petani dan nelayan, kira-kira sejauh Anda ikut bersama Pak Haliana, tadi juga sudah bilang bahwa ikut ke Binongko, ikut ke Tomia, apa program yang disampaikan Pak Haliana bahwa terkait dengan pembangunan ekonomi petani misalkan, atau pembangunan ekonomi dari nelayan misalkan apa? Yang pertama yang saya tangkap dari beberapa poin yang disampaikan Pak Haliana pada saat kampanye dialogis kemarin itu adalah program pangan lestari. Program pangan lestari. Program pangan lestari ini mengembangkan pertanian berkelanjutan itu berdasarkan karakteristik wilayah. Karakteristik wilayah. Ya, begitu. Karakteristik wilayah untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui program pangan lestari tadi. Artinya berbicara karakteristik wilayah, kita mengambil sebuah sampel di Runduma. Di Runduma itu yang pertama potensinya ikan. Nelayan berarti nelayan ya. Jadi di sana harus memang kita fokuskan ke ikan. Fokus ke ikan. Berarti yang harus digenjot di Runduma misalkan itu tentang nelayan. Tapi saya mau tanya, program nyata untuk membangun nelayan di sana itu kira-kira apa, Pak? Yang sudah disampaikan oleh Pak? Yang disampaikan kemarin yang pertama ikan, yang kemarin itu ikan apa? Ada salah satu jenis ikan itu yang kemudian di bagian Kolaka sana harganya itu mencapai 65.000 per kilo. Tetapi di Runduma sana setelah kampanye dialogis kemarin kita sama-sama bagian ke Runduma itu, masyarakat mengatakan bahwa di sini ini ikan yang begini hanya 15 kilo. Berarti kita bisa sampaikan bahwa kerugian di sana itu 50 sampai 50.000 per kilo. Di Kolaka 65.000, di Runduma itu 15.000. Jadi yang harus dilakukan adalah menyiapkan tempat penampungan ikan di sana. Berarti tempat penampungan ikan yang memadai. Sebab ada perbedaan yang sedikit signifikan. Misalkan di Kolaka ada harga 65.000. Berarti dalam segi ekonomis, dari hitung-hitungan ekonomis, masyarakat di Kabupaten Wakatobi rugi, Pak ya? Rugi ya. Padahal kita tahu sendiri bahwa Wakatobi ini penghasil ikan terbaik di Sulawesi Tenggara. Oke, kalau begitu dalam konteks sekarang ini saya undang Bapak selain sebagai orang yang akan menjelaskan sedikit dari program Pak Haliana, juga adalah Anda sebagai perwakilan dari milenial Kabupaten Wakatobi. Kalau nggak salah, Anda sebagai salah satu tim milenial yang ada di Kabupaten Wakatobi. Dalam pengamatan Anda sebagai tim milenial, bagaimana Pak pasangan hati ini, pasangan Haliana Ilmiati Daud membersamai milenial Kabupaten Wakatobi? Apa garansi ke depan yang diberikan, yang coba ditawarkan oleh Pak Haliana terkait dengan bahwa saya akan bawa begini loh pemudanya, saya akan bawa begini loh generasi milenialnya? Apa? Misalkan kalau di Pak Arhawi dia menjawab masalah dan problematika yang ada di generasi milenial itu, maka mereka akan disekolahkan. Maka dikeluarkan itu dalam bentuk anggaran, misalkan ada beasiswa dulu, di beasiswa bersinar, itu jawaban. Hanya untuk sekarang, untuk mengatakan bahwa program itu berjalan atau tidak, tergantung dari timnya Pak Haliana ini. Kalau Pak Arhawi dulu menjawab bahwa bagaimana ke depan dilirik generasi milenial yang Kabupaten Wakatobi, beliau memberikan hanya penguatan sumber daya manusia. Sekarang kalau di zaman Pak Haliana bagaimana nanti ke depan? Kalau seperti yang disampaikan Henry tadi, bahwa ya kemudian Pak Arhawi itu naik lagi, dia akan menyekolahkan. Itu garansi sedikit, itu setidak-tidaknya sedikit dari garansi bahwa Pak Arhawi punya garansi ke depan untuk milenial, untuk generasi, untuk pemudanya.
bahwa harus disekolahkan, harus dikuatkan sumber daya manusia. Artinya kalau misalnya program ke depan Arhawi masih menetap memegang teguh program itu sudah Ya. pendidikan bersinar juga sudah dijalankan kemarin, tapi setelah selesai itu outputnya di Kabupaten Wakatobi tidak ada jadi. Program itu saya anggap gagal. Jadi tidak usah mengulang program yang kita anggap gagal. Iya. Dan kedua kali tidak usah. Padahal kemarin kan banyak yang ada juga, bahkan ada, saya nggak tahu dibayar mereka yang telah menyatakan sikap ini atau tidak, karena sudah dimediakan juga, sudah ada media, ada salah satu media di kabupaten kita ini, bahwa yang telah mendapatkan beasiswa bersinar dulu, mereka menyatakan sikap sangat berfungsi. Artinya dari pandangan Pak Haliana ini, dari pandangan tim milenial Pak Haliana yang mencoba untuk menggaransikan generasi milenial dengan entah apa, kalau yang saya sebutkan tadi adalah sampel bahwa Pak Arhawi menjawab dengan sumber daya, penguatan sumber dayanya. Tinggal Pak Haliana menjawab nanti dengan apa garansi dari milenial ini ke depan. Tapi sebelum kita berbicara garansi, saya mau menjelaskan bahwa teman-teman milenial 2020 ganti Bupati Wakatobi hadir itu bukan persoalan kepentingan. Ya. Karena kita bergabung di barisan ini karena memang ada kajian-kajian kita bahwa selama 5 tahun kepemimpinan Arhawi kemarin, yang kemudian visi-misi yang tertuang dalam waktu bersih itu tidak terrealisasi. Artinya jika kemudian ada pemimpin yang kemudian hadir dengan tawaran visi bahwa masyarakat Wakatobi harus sejahtera, itu kita harus gabung. Itu menurut saya. Yang kedua, di milenial 2020 ganti Bupati ini tidak ada tawaran-tawaran bahwa ketika saya naik nanti 2020-2026 kamu harus sekolahkan. Ya, tidak ada tawaran itu. Tidak ada tawaran itu. Berarti ini murni bahwa ini adalah pergerakan hati nurani. Kita itu sepakat kalau itu. Artinya gini, perbedaannya begini. Di milenial sebelah itu mereka menggunakan tokoh-tokoh, para PLT untuk mengakomodir seluruh pemuda di Wangi-Wangi ini untuk tergabung dalam barisan-barisan milenial sebelah. Sedangkan milenial 2020 ganti Bupati itu mereka hadir dengan sendirinya atas kesadaran bahwa hari ini kita butuh pemimpin baru. Hari ini kita butuh pemimpin baru. Ya, bukan pemimpin yang suka memberi janji yang kemudian tidak mampu direalisasikan. Oke, tadi saya mau ambil tanda, saya tadi menggarisbawahi bahwa ini perbedaan yang sangat paling fundamental ini sebenarnya, bahwa di milenial Arhawi itu menggunakan pendekatan tokoh untuk pelaksana tadi sudah disebutkan. Tapi kalau Pak Haliana ini justru hadir, itu lahir karena atas kesadaran sendiri. Ini kalau dari hitung-hitungan taktis pekerjaan, berarti yang capek siapa misalkan? Kalau Pak Haliana berarti sudah tidak perlu capek, karena sudah ada barisan milenial yang menyatakan sikap, oh ini kan loh. Ya siap. Kalau itu kita sepakat. Artinya tidak ada tokoh-tokoh yang digunakan Pak Haliana untuk mengumpulkan simpul-simpul pemuda. Tidak ada tokoh ya? Tidak ada, karena ini memang lahir karena sini kita dukung Pak Haliana, sini kita antar Pak Haliana dan Ilmiah Tidau sebagai Bupati Wakatobi 2021-2026. Oh gitu ya. Berarti dari taktis energi misalkan Pak Haliana itu lebih sedikit, artinya lebih mending ayo kita pikirkan pekerjaan yang lain. Gitu. Berarti jadi berbicara simpul biarkanlah pemuda yang kerja. Ya, biarkan pemuda yang kerja. Karena kita kerja melalui hati itu semuanya akan beres. Semua kan ya. Jadi begini, saya lebih sepakat dia kemudian di podcast Henry nanti itu bisa hadirkan kawan-kawan milenial 2020 ganti Bupati dan kemudian teman-teman sebelah. Iya, siap. Supaya kita beradu gagasan bagaimana visi misi dari para Arhawi Hadirinlah Omo dan kemudian bagaimana visi misi. Oh iya. Siap, saya akan jadikan itu. Saya pasti kita akan jadi. Oke, untuk pertanyaan terakhir sebelum kita close ya. Seberapa besar tenaga yang Anda harus keluarkan untuk memenangkan Pak Haliana ini? Seberapa siap Anda? Seberapa serius? Berapa satu full ya? All berada. Artinya berbicara gerakan-gerakan ini tadi tidak perlu harus bekerja. Ekstra yang pertama
seluruh teman-teman yang tergabung di barisan-barisan milenial Haliana ini atau 2024 ini, mereka memiliki kesadaran tersendiri bahwa yang pertama, semua anggota milenial memiliki peran untuk memenangkan Haliana Ilmiah Daud. Tidak ada ketua, tidak ada sekretaris, tidak ada tawaran kamu harus kuliah, tidak ada tawaran kamu harus dapat 20 juta, tidak ada. Ya. Kami bergerak seluruh anggota supaya kita menang Haliana. Kita memiliki posisi yang sama. Tanpa ada intrik ya. Tanpa tidak ada intrik, tidak ada begitu kita. Tidak ada begitu. Berarti itu adalah pergerakan yang sangat-sangat idealis. Ya, luar biasa. Oke. Ini untuk closing statement dari saya, nanti juga Bapak nanti akan membuat closing statementnya. Tapi Bapak dulu, Bapak, Anda dulu yang mengeluarkan closing statement terkait dengan pilkada yang di Kabupaten Wakatobi, terkait dengan pemenangan Pak Haliana ini. Kira-kira mengajak semua masyarakat seperti apa untuk minimal tidak membahu memenangkan. Oke, silakan closing statement. Oke. Closing statementnya, yang pertama, hari ini kita harus jeli akan perubahan Wakatobi. Ya. Kita harus mengerti Wakatobi itu potensinya seperti apa. Dan saya harapkan kepada seluruh garda muda dari Wangi-Wangi sampai Haka Pulau Binonggo, sini kita berkumpul, sini kita bersatu padu untuk memenangkan pilihan kita. Karena Wakatobi akan sejahtera ketika berada di tangan yang tepat, yaitu Bapak Haliana Ilmiah Daud sebagai Bupati 2021-2026. Oke, baik. Oke, sekarang saya sebenarnya tidak ada bahasa yang akan saya memberikan kesan kepada semua masyarakat, hanya dalam permintaan saudara speaker saya tadi bahwa ke depan harus ada dialog, Pak ya. Harus terkumpul dialog milenial Pak Arhawi dan juga milenial milenial Arhawi dan Hati ini sama-sama membicarakan dengan visi dan program Wakatobi mau diasah seperti apa ke depan. Kalau bisa tambah mungkin ada juga nanti di sisi bahwa Pak Haliana di perwakilan Pak Haliana ada, di milenialnya Pak Arhawi juga ada, dan kalau bisa ditambahkan dengan orang-orang yang belum menyatakan sikap, artinya masih selalu mereka masih meraba-raba, mereka yang tergabung dalam poros penyeimbang, Pak ya. Iya. Jadi mereka agar lebih menetralisir keadaan supaya jangan sampai besok kalau misalkan ada dialog itu, jangan sampai Hati dan milenial Arhawi ini baku pukul. Iya. Saya akan bertanggung jawab. Kalau saya berbicara masalah gagasan tentang visi misi yang kita usung sebagai Pemuda, terlepas dari ego-ego kita bahwa ketika selesai dari forum-forum diskusi seperti ini atau forum podcast seperti ini, hilangkan sekat itu. Ya, hilangkan sekat. Karena pemuda itu harusnya bersatu, tidak boleh ada tendensi apapun. Ya. Perbedaan politik, perbedaan pilihan politik pada konsultasi ini biarlah sebatas pilihan, tidak usah dibawa di luar. Ya. Karena sejatinya pemuda itu bersatu itu kuat. Bersatu itu kuat. Oke, kalau begitu mungkin sampai di sini podcast saya bersama Bapak Chandra Tasmin, sang YouTuber senior. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tunggu podcast kami setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus.